Halo sahabat TikTok Channel, saya Dini bersama dengan Kak Rosi di sini. Kita akan bincang-bincang santai seputar permasalahan kita di sekitar kita juga sih, ya. Kak Rosi, kita tuh semua orang tuh punya masalah, pasti kan? Pasti. Nah, tapi ternyata ada orang yang bisa berdamai dengan masalah, ada orang yang nggak bisa berdamai dengan masalah. Nah, bagaimana caranya orang yang nggak bisa berdamai dengan masalah itu bisa menjadi barisan-barisan yang berdamai dengan masalah? Gimana, Kak? Setiap orang punya masalah, tapi bagaimana caranya masalah itu bisa dihadapi ya? Betul. Bisa berdamai itu bisa dihadapi, bisa diterima dulu. Dan ya, memang ada yang bilang ya susah lah gitu kan, susah lah nggak bisa kayak gitu. Nggak, kita ngomong lah, tapi nggak, kenyataannya nggak semudah membalik telapak tangan gitu. Kan tergantung masalahnya apa. Yes. Tuh. Jadi sebenarnya masalah ini yang penting kan bisa diselesaikan atau dihadapin dulu lah, kita hadapin dulu. Terkadang kan kita banyak menghindari masalah karena takut gitu kan. Padahal masalah harus dihadapi. Harus dihadapi. Manis pahit harus dihadapi. Tinggal kitanya mau atau tidak. Karena kalau masalah itu nanti menggantung, nanti ke depannya kita akan terseret-seret. Pasti. Ya, artinya kalau kita tidak bisa berdamai dengan masalah, bagaimana solusinya tuh, Kak? Nah, sebenarnya yang tahu kan diri kita sendiri ya. Kita bicara nggak usah keluar diri kita yang tahu masalah itu. Nah, pertama-tama untuk kita mau tahu sebenarnya masalahnya kita di mana, itu kan kita harus identifikasi masalah kita dulu. Oh, mengenali masalah itu dulu. Betul. Kenali dulu masalahnya apa. Jadi sebenarnya apa sih yang buat kita kok kita nggak nyaman, kita nggak bisa berdamai sama diri sendiri, kita merasa hidup itu udah paling menderita lah. Kita ngerasanya kita hidup kita Jadi ya. semua orang merasa begitu tuh, Kak, ya? Rasanya begitu gitu loh. Kok gue gini banget sih gitu kan, kadang gitu ya. Kok gitu sih, kok orang itu begitu sih sama gue gitu kan, biasa lah. Jadi kalau kita memang kita tidak bisa berdamai ya apapun jadi salah. Bener nggak? Karena dia nggak terima masalah itu kan. Betul. Jadi kita harus terima dulu masalah, dan kita harus identifikasi masalah itu, artinya ya sumber masalah itu dari mana kita bisa jadi ada rasa itu gitu kan. Bener nggak? Jadi penyebabnya, sumber permasalahan satu ya, identifikasi masalah itu penting. Oke. Artinya kalau dia punya masalah dengan orang lain, tapi orang lain tidak merasa punya masalah dengan dia, itu yang salah bagaimana tuh, Kak? Nah, sekarang gini, kita jangan selalu melihat keluar ya, karena orang itu salah. Nah, ini pola pikir lagi, balik lagi ke mindset atau pola pikir kita. Mau itu orang salah atau enggak, kan permasalahannya kan gimana kita yang menyikapi, tidak enggak? Gimana sih menyikapi lah? Karena setiap orang nggak ada yang ya, setiap orang kan punya karakter masing-masing ya, yang kadang cocok sama kita, kadang enggak. Kadang menurut dia udah terbiasa karakternya begitu, tapi kita nggak terbiasa dengan karakternya dia, kita nggak terima gitu. Mungkin omongan dia biasa aja menurut dia gitu, menurut teman kita biasa aja, tapi menurut kita enggak gitu. Jadi yang salah kita atau gimana tuh, Kak? Ya kitanya yang bisa nggak beradaptasi dengan lingkungan kita, bukannya orang lain beradaptasi dengan kita, tapi kita bisa tidak beradaptasi dengan lingkungan, dengan karakter yang macam-macam gitu. Artinya sahabat TikTok ternyata dengan masalah itu kita harus beradaptasi gitu ya. Tidak boleh menghindar ya, Kak, ya? Nggak boleh lah. Kalau masalah ya sebenarnya hidup itu kan pasti ada masalahnya ya. Apa sih yang nggak ada masalahnya coba? Setiap harinya pasti ada, ya kan? Cuman sekarang gimana kitanya nyikapi masalah itu, gitu loh. Bener nggak? Kalau misalkan dimarahin sama atasan nih, Kak, Satu contoh itu bagi satu orang nggak masalah gitu, karena dia menerima dia salah, dia menerima akan memperbaiki. Tapi di satu sisi, di satu pihak lagi ada yang merasa dimarahin sama atasan itu
itu masalah buat dia. Nah, jadi memang harus identifikasi dirinya dirinya sendiri ya. Sekarang kok kenapa dia bisa ditegur kan yang jadi masalahnya. Jadi jangan permasalahin caranya si atasan negur dia dong, betul nggak? Jadi balik lagi kita Kan salah apa ya? Nah itu identifikasi masalah. Artinya kenapa ya saya kok bisa ditegur sama atasan, salah saya di mana? Nah itu lebih ke internal diri kita ya, bukan jangan lihat eksternal dulu. Karena kalau kita pengennya semua sesuai dengan harapan kita, nggak ada ini ya. Hidup itu kan nggak selalu sesuai dengan harapan, benar nggak? Artinya kita jangan melihat di luar dulu, balik lagi ke internal kita dulu ya Kak ya. Tuh. Jadi itulah caranya kita mengidentifikasi masalah. Oke, jadi sahabat Triptok, jika sahabat punya permasalahan atau hal yang mungkin tidak bisa dipecahkan sendiri, halo sahabat Triptok Channel, kita coba kembali lagi dengan perbincangan santai dengan Kak Rosi ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita punya masalah itu coba diidentifikasi dulu dan melihatnya ke diri kita dulu sendiri. Baru kemudian apa tuh Kak? Yang kedua Kak, kita evaluasi masalahnya. Evaluasi apa masalahnya? Kita udah tahu nih. Oh, kita tahu salahnya di mana, gitu kan? Nah, yang kedua kita evaluasi. Ya, salah. Ya kita kan nggak yang cari tahuan kita ya, kita bukannya bertanya sama orang. Karena kan masalahnya di diri kita. Berarti kan ya yang tahu diri kita, ya, tanya sama diri kita sendiri, gitu kan? Cuma bagaimana sih kita nanya sama diri kita? Gimana tuh Kak? Ya, perenungan. Kalau jadi Muslim bilangnya tafakur. Enggak sepi gitu Kak atau ya sendirian? Berdiam diri aja, tafakur. Kalau kita berdiam diri, ya kan? Ya merenungi permasalahan ini, apakah permasalahan ini mau diselesaikan atau enggak, gitu kan? Biasanya berapa lama kita mau terima nggak bahwa misalkan kita tuh salah ya? Oke, kita salah, pasti ada andil salah kita ya. Oke deh, kita salah, kita mau diperbaiki apa enggak? Kalau dari diri kita ya, kalau dari diri ini ada permasalahan gini, ya oke deh, kita udah berbuat sebaik mungkin, tapi yang pihak luar ini, siapapun ya pihak luar, ada salah lah, gitu kan? Nah sekarang permasalahannya ya, yang pertama dulu deh, kita dulu yang salah ya. Oke, udah ketemu nih, oh salah saya di sini ya. Oke. Nah berarti yang kedua evaluasi ya, kita mau nggak memperbaikinya? Perenungan itu memperbaiki, mau nggak? Kan evaluasi kan, bagaimana kesalahan kita itu bisa kita perbaiki atau enggak? Benar nggak? Jadi setelah kita tahu, kita evaluasi, kita renungi. Ya, direnungin dulu, mau kita perbaiki. Kita bisa nggak perbaiki? Ada apa ya istilahnya, tekadnya dulu nih. Kita punya tekad dulu, niatnya dulu nih. Yang ini kan kita masalahnya, kita mau yang mungkin agak sulitnya itu kita mau mengakui bahwa kita itu yang sulit tuh Kak. Kalau kita punya masalah biasanya enggak, biasa aja. Orang begitu gimana tuh Kak? Kita harus punya jiwa yang sportif gitu. Jadi kalau salah ngaku aja, gituin aja, jangan kita ada penolakan dulu gitu kan. Kita terima, mau kita yang salah atau orang lain yang salah, kita terima dulu. Berjiwa besar. Ya kita harus bisa open minded ya, kalau bisa berpikir terbuka ya. Jadi apapun, mau kita yang salah atau orang yang lain yang salah, ya udah kita terima, kita sportif gitu, benar nggak? Berjiwa besar gitu, kita terima itu dengan catatan kita harus membaiki kalau kita yang salah. Sekarang gimana kalau orang lain yang salah? Nah, gimana tuh? Nah, itu kan pasti seneng tuh, kita akan nyalah-nyalahin dia. Kita kan cenderungnya kita hakimi lagi gara-gara dia nih. Saya seperti ini gitu. Pasti kan begitu kan? Betul. Kan kok dia begitu ya sama saya? Kan itu kan akhirnya kan frekuensi yang negatif ya, yang ada di pikirannya dia kan, energi negatif yang memang
lama-lama itu kan jadi bumerang buat kita juga. Bukan, nggak, orang lain sih nggak terlalu banyak pengaruh ya, Malah buat ke kita Kak. nyerang diri kita. Jadi Artinya kalau kita nyalahin orang, kita akan mendapat energi negatifnya. karena kita pikirkan, itu kan tersimpan di Oke. pikiran kita, memori pikiran kita kan tersimpan. Ya. Ya kan, dia sehari tiap harinya kita pikirin orang itu gitu kan, bener nggak? Ya Oke. katanya begitu kan. Jadi kalau udah sakit hati sama orang gitu kan, ya dipikirin, kenapa sih gitu ya? Dia berharapnya orang itu minta maaf sama kita. Dan Ya. nggak mungkin kayaknya. Ya itu tuh, jangan pernah berharap orang lain itu minta maaf dong sama saya dong, kamu yang salah kok gitu. Ya kan, ya jangan begitu. Itu kok kita ubah dulu mindset kita, pola pikir kita. Nah, sekarang yang kita pikirkan, kita dengan memikirkan itu ada untung apa ruginya? Oke. Ada manfaat nggak kita pikirkan itu? Kalau tidak ada, artinya kita tambah kesel sama orang itu, nggak usah kita pikirin. Ya itu, lepaskan, memaafkan. Kalau kita salah, kita apa yang kita lakukan? Nah ini udah sampai tindakan ya. Oke. Nanti tadi balik lagi ke perenungan, tunggu Kak. Apa setiap masalah itu perlu perenungan gitu Kak? Atau berapa lama kita harus? Tergantung kita bisa menerima itu apa enggak. Kalau ada kita masalah dengan pikiran kita, dengan perasaan kita jadi galau, ya mau nggak mau ada renungan, itu kan gejolak ya. Nanti kan gejolak itu mempengaruhi semua pekerjaan kita, bener nggak? Hubungan kita sama teman-teman kita, sama anak kita, kalau ada anak atau pasangan hidup kita, pengaruh kan? Gak nyaman jadinya kan? Jadi sebenarnya perenungan itu seperti belum garis finish gitu ya. Jadi ada istirahatnya, ada jedanya, ada Kita breaknya. harus break dulu sampai akhirnya kita tenang dulu. Nah itu yang berdamai dengan diri sendiri dulu. Itu perenungan itu untuk bagaimana kita bisa berdamai, menerima, memaafkan, atau kita minta maaf dengan pihak yang kita sakitin gitu kan, yang mungkin kita nggak sengaja kita sakitin, ya minta maaf lah, sportif. Kita minta maaf kalau salah ya, oh iya ya. Setelah dari perenungan itu kan kita tahu, oh iya ya kita ada salah ya sama dia, ternyata saya selama ini tanpa saya sadari, namanya orang kita kan nggak ada maksud ya untuk nyakitin ya, ternyata apa yang kita lakukan ini mungkin menyakiti. Jadi akhirnya inilah konflik gitu kan, jadi ada konflik dan orang itu nggak terima, dan kita juga kan mungkin nggak nyangka ada ternyata apa yang kita lakukan atau apa yang kita ucapkan ini berdampaknya ke orang lain, itu dampaknya jadi negatif gitu. Tadi yang Kak Rosi sampaikan tentang tindakan itu setelah kita mengevaluasi dan merenungi. Ya, pada saat gini, pada saat kita tahu, kita renungin kan, oke, kita tahu itu nggak ada manfaatnya ya, Betul. ya udah kita tindakannya lepaskan. Nah, permasalahan di tindakan ini ya harus melepaskan, itu kan nggak semudah membalik telapak tangan. Karena Betul, Kak. teori aja mudah ya Kak. Iya. Tapi Itu masih butuh gak ada di hati proses. gimana tuh Kak? Iya, butuh proses, belum permasalahan lain yang numpuk, ya kan? Ibarat memori itu jadi apa ya, overload ya. Panas dia Ya, memori kita udah kapasitasnya udah nggak inilah, udah nggak bisa di ini lagi, akhirnya kita pusing ya, ujung-ujungnya pusing. Kalau pikiran tuh udah overload tuh pusing, ya kan? Jadi dia nggak tahu, dia bingung, dia mau mulai dari mana untuk bisa menyelesaikan ini, bener nggak? Kalau udah kebanyakan sih biasanya gitu Kak. Biasanya gitu, makanya. Udah bingung ujungnya kemana nih gitu ya. Nah, tindakan pertama apa sih langkah kita untuk bisa nenangin diri kita? Yang penting kan pikiran, kalau udah intinya kalau masalah mau diselesaikan apa kuncinya? Tenang tuh Kak. Pikiran, perasaan kita, hati kita tenang dulu, tenang. Supaya apa? Ada jawaban, kita supaya ada ide buat solusinya begini gitu kan. Itu kan jawaban gitu. Ada jawaban, ada hidayah dari Tuhan, ada hidayah dari Allah, itu jawabannya. Itu kan jawaban itu ada gitu. Cuman kalau nggak tenang, kira-kira ada jawabannya nggak? Tambah ruwet sih biasanya Kak. Tambah mikirnya begini. Jadi iya. kalau tenang gitu berarti nggak harus kayak semedi gitu kan ya. Nah, tenang itu macam-macam. Kita mau nyari ketenangan kan nggak di tengah keramaian ya. Oke. Bener nggak?
kita nyari tenang nggak di mana, di tempat Pasti seni. ya kan, di tempat sini mau mana, ke gunung kah, misalkan ada orang healing, kita healing lah gitu. Ya kan, refreshing, kita bilang refreshing, ini kita refreshing ya refreshing kalau rame-rame jadi nggak bisa ini Ada ya. berhasil juga ya. Ya, ada ya, ada juga yang bisa nih ya, untuk bisa ngalihkan, bisa yang ada macam-macam ya, orang ada yang bisa dia mengatasi dirinya dengan untuk bisa berdamai dengan dirinya, itu dia misalkan refreshing sama teman-temannya, oke, dia udah happy lagi, ada yang bisa seperti itu, ada, tapi ada yang nggak bisa, yang caranya ya dia harus menjauh dulu dari lingkungan sendirian. yang ramai ya, jadi harus dia butuh kesendirian, Oke. dia butuh menyendiri, ya akhirnya dia harus apa ya istilahnya memisahkan diri, keluar dulu dari keramaian, mencari tempat, misalkan ke pantai kah, ke ya ke gunung atau ke hutan, kemanapun ya, yang ada yang sering traveling kan, ya ada yang begitu. Ya kalau misalkan, aduh, saya nggak biasa deh pergi-pergi untuk traveling misalkan ya. Ke salon boleh dong? Kalau Ya, gitu. kalau buat nyaman, why not Oh. gitu? Kenapa enggak gitu? Pokoknya yang buat dia nyaman. Kan masing-masing kan kita nggak bisa ini ya, nggak bisa. Oh harus kesini gitu kan, orang ya nggak suka gunung kan, nggak mungkin ya kita arahin dia. Udah ke gunung kan, ya mau ke gunung, ke hutan, kemanapun yang buat Ke dia mall, nyaman. mungkin. Ke mall ya kalau buat dia jadi tenang ya nggak ada masalah. Cuman biasanya, ini biasanya ya tempat-tempat yang tenang, yang bisa menenangkan diri, sampai dengan suara air mengalir, atau di rumah, Di rumah bisa ya, di Bisa. kamar mungkin gitu di ya. kamar sambil dengerin musik yang buat healing terapi itu, ya kan, suara musik ya buat Iya. relaksasi. Jadi nggak perlu mahal ya sobat ya. Ya, kalau mau cara murahnya ya healing di kamar, tutup pintu, kunci pintu, ya udah, mau sambil tidur, mau sambil duduk, senyamannya aja lah gitu, senyamannya kita untuk bisa kita terapi diri kita dulu gitu loh. Kita harus bikin terapi diri kita, karena ya yang tahu masalah kan sebenarnya kita. Itu kalau yang bisa menghealing dirinya. Itu Oh, biasanya artinya ada yang nggak bisa menghealing dirinya ada. sendiri. Jadi gini, kalau masalahnya balik lagi ya ke mental, ya, ke mental masing-masing orang kan beda-beda ya. Oke. Ada yang dia kuat secara basically-nya, dasarnya kuat untuk menghadapi masalah itu, buat dia ya udahlah gitu kan. Cuman kan dia masih ada pusing-pusingnya, masih ada aduh mesti gimana ya. Ya namanya kan masalah, hari ini ada masalah A, besok ada masalah B, besoknya lagi ada masalah, terus numpuk, dia nggak selesaikan. Jadi kan satu harus diberes-beresin gitu kan. Nah itu kan jadi numpuk. Cuman karena dasar mentalnya kuat, jadi Itu dia bisa healing sendiri. Nah itu yang bicara yang mentalnya kuat. Tapi kalau yang mentalnya lemah, secara mental dia lemah, dia ngerasa udah give up lah, udah nggak bisa. Saya udah ada rasa nih, ciri-cirinya ya, udah ada pikiran mau bunuh diri. Aduh, ada gitu ya Ada, gitu ya, ada, itu banyak. Ya dia udah putus asa lah, udah nggak mau hidup lagi. Udah buat apa sih saya hidup kalau dengan masalah seperti ini? Nah itu kan dia nggak bisa berdamai sama dirinya kan. Jadi ya udahlah. Nah itu udah kritis ya sebenarnya. Gitu. Perlu dibantu oleh pihak luar, seperti psikiater mungkin, atau apa namanya, ya ada sekarang kan hipnoterapis yang bisa untuk membantu untuk membuka, gitu, bantu membuka apa ya, kesadarannya, dan membuka, mencari tahu masalahnya dia seperti apa dengan regresi, melihat masa lampau. Jadi biasanya ilmu hipnoterapi. Iya, hipnoterapi. Berarti Gitu. sahabat TripTalk, ada ilmu baru lagi nih, hipnoterapi yang bisa membuka gitu ya pandangan kita dengan masa lalu gitu Kak, Ya, betul. untuk bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi saat ini gitu ya Kak ya. Istilahnya gini, selama ini kita mungkin nggak nyadari bahwa selama ini kita membawa memori-memori yang isinya tuh sampah-sampah emosi kita. Dari dulu-dulu gitu ya Kak. Yang 10 tahun, 20 tahun, kalau kita udah usia kayak kita dulu kan 20-30 tahun yang Itu lalu. maksudnya masalah yang tidak terselesaikan
Atau masalah itu kan nggak harus masalah yang saat ini ya, karena masalah yang dulu belum selesai udah ada lagi masalah ini belum ini ya, itu masalah yang tidak berarti itu kita sadari, memori yang sama masih sekali. kita simpan Oh begitu sahabat TikTok itu. Jadi kita kan tanpa kita sadari kadang kita simpan itu memori yang buat kita sedih, bikin kita sakit hati itu ada. Yang cuman kita lebih senang menyimpan, betul, ketimbang kita udah ya sudahlah saya maafkan, atau saya lepaskan gitu. Itu kan itu yang jadi virus buat kita. Yang tadinya hanya pikiran jadi kenanya ke fisik. Karena itu memang faktanya yang saya tahu ya dari dokter juga, 70% penyakit fisik itu 70% dari pikiran. Ya, yang saya tahu ya, ini kan saya dapat informasinya seperti itu. Jadi jadi kita nggak main-main ya masalah pikiran kita ini, ya kan? Pikiran-pikiran yang kita simpan ya, memori-memori pikiran yang kita simpan ini kebanyakan sampah-sampah emosi ya, penyakit hati lah ya, yang ya kita kan di perasaan kita nyimpen perasaan kecewa, sedih, kesedihan yang mendalam ya, sedih boleh tapi kesedihan mendalam ya sebaiknya kita kendalikan ya, kesedihan mendalam. Terus apalagi amarah yang terlalu juga akan dendam, ya kan, macam-macam ya, sama-sama emosi. Jadi itu sampah emosi, penyakit hati yang bisa mempengaruhi fisik nantinya. Banyak. Luar biasa. Ternyata sahabat TikTok, sakit fisik itu seperti apa itu Kak? Degeneratif gitu? Gini, seperti ada orang yang gini ya, ada yang memang dibilang sih kata dokter, misalkan diabetes itu biasanya nurun, ya dari orang tua atau dari kami. Ya karena apa? Karena kan kita sama orang tua kita ada kemiripan karakter kan? Oh, jadi punya sifat yang sama gitu? Hampir sama, hampir. Kurang lebih antara, misalkan kita punya orang tua ayah atau ibu, kita lebih miripnya ke siapa? Ke ayah kita atau ke ibu kita, itu aja. Ya kan? Biasanya silang sih kata dokter yang ini ya, bilang itu silang penyakit keturunan kita. Itu juga pengaruh di masalah kejiwaannya juga, karena karakter. Bapaknya pemarah bisa jadi anaknya pemarah gitu. Misalkan orang kalau misalnya gini, ada orang yang easy going ya, yang dia kalau ada masalah ya udahlah gitu ya, cuek gitu ya. Maksudnya nggak udah terima gitu kan. Ada yang memang seperti itu. Ya biasanya itu turun nanti dari atasnya, dari orang tua kita juga. Itu ada yang dibilang penyakit keturunan, itu lebih ke ada karakter yang mirip. Jadi ya kita lebih, makanya kita coba lihat kita lebih mirip ke siapa. Karakter itu nanti penyakitnya kurang lebihnya. Gitu. Ya, artinya bisa jadi kalau orang tuanya diabetes gitu ya, mungkin menurun ke anaknya tuh bisa jadi karena sifatnya yang mirip, psikisnya bisa jadi karena dipikirin masalah, dipikirin tapi nggak ada tindakannya, dipikirin aja. Pikiran itu kan yang dibikin jadi stres kan, stres kan jadi kita dipaksa untuk berpikir, dan pikiran kita nggak bisa nampung gitu loh, nggak bisa diselesaikan juga, nggak bisa dengan hanya berpikir, kan kita harus bertindak. Harus kita apa yang harus kita lakukan gitu. Lama-kelamaan itu yang menjadi toksik ya. Jadi akhirnya numpuk, hanya dipikirkan tapi nggak bertindak gitu. Misalnya kita ada orang nih, ini umum aja ya, umum, ada orang minjam kita uang, kita kasih pinjam dong, orang itu orang deket lah gitu kan, deket, pinjam dengan harapan uang itu balik. Ternyata sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai 2 tahun gitu ya, nggak balik juga. Akhirnya dipikirin tapi ditagih enggak, karena berharap dia sadar. Nah mungkin dia juga nggak tahu, karena kan jadi komunikasikan mungkin nggak enak ya. Ini banyak nggak enaknya. Nah ini orang yang banyak nggak enaknya itu lebih menyimpang sebenarnya. Gitu ya. Benar nggak? Ketimbang itu kan
termasuk yang introvert ya, Mm-mm. yang memang hanya ya udahlah gitu. Jadi dirasa sendiri aja gitu. Jadi ya udah, tapi jadi masalah. Jadi kalau terima sih ya udahlah, saya ikhlas gitu. Ya udah saya ikhlas gitu. Anggap aja itu sedekah misal gitu kan. Tapi kan nggak seperti itu kan. Ada juga yang nggak bisa tuh Kak, dipikirin terus ya, ini kapan bayarnya gitu ya, ternyata nggak bayar-bayar. Nah, itu ya akhirnya apa? Itu kan numpuk kan terus. Sehari, 2 hari, bisa bulanan, bisa tahunan. Nah, itu kan pikiran itu mempengaruhi kita punya ini apa namanya, imunitas tubuh kita jadi turun kan, karena kita terlalu banyak yang dipikir. Nah, itu yang secara medisnya saya juga kurang paham ya. Cuman intinya apa yang kita pikir pada saat kita pikirkan itu terus menerus itu kan mempengaruhi peredaran darah ya, benar nggak? Oke, saya juga Mempengaruhi juga. Oke. ya kan. Jadi artinya kita sendiri intinya nggak nyaman lah Mm-mm. dengan diri kita. Jadi peredaran darah pun mempengaruhi itu ya. Dan yang ada dibilang penyumbatan lah, pembuluh darah, ya gitu lah. Ya soalnya gini, saya ada pengalaman gini, dia secara makannya nggak senang yang manis-manis. Ada nih, ini diabetes, dia kena diabetes, tapi dia juga bingung. Secara dia juga nggak makanya gulanya nggak terlalu banyak, standar lah, dia dijaga, tapi masih tinggi gitu. Oh, berarti itu ada kasus bahwa Ada sebelumnya Tadi, pasti. Ini kan hanya akumulasi ya Oke. dari yang sebelumnya. Nah, Oke. jadilah udah lama, mungkin kelamaan nanti kena fisik. Hmm. Gitu. Udah dijaga, sudah pantang gitu kan, ada yang begitu ya. Nah, ini udah kerusakannya udah karena mungkin dia didiamkan, dibiarkan gitu. Harusnya kan pada saat dia tahu ada yang nggak beres dengan tubuhnya kan, wah cepet ya sih. Ya ini kepekaan kita ya terhadap tubuh kita juga. Berarti tadi ya, punya masalah kalau didiamkan ternyata serius juga ya Kak ya. Pasti. Ini kan cuma masalah waktu aja. Masalah waktunya kita mau perbaiki atau enggak. Gitu. Oke. Pola hidup, pola pikir, ya kan? Betul, Pola hidup, pola makan kita gimana? pola pikir sih yang Pola penting ya. pikir dulu nih, kita yang penting pola pikir. Ada yang makannya, maaf ya, kalau kayak gelandangan, ya kan, gelandangan di jalan makannya kotor-kotor, sehat-sehat aja gitu. Tapi baik-baik aja gitu Iya. ya, dibanding sama yang tinggal di gedongan mungkin ya Kak. Betul. Ya kan, Oke. ya kita lihat orang aja kan secara makanannya nggak bersih gitu, tapi masih bisa secara ininya kuat. Kenapa? Secara fisik. Karena mungkin kalau belanja nggak ada yang dipikirkan deh. Yang penting dia ketemu makanan ya udah makan gitu. Oke, jadi pola pikir itu sampai mempengaruhi 70% kesehatan. Betul. Yang saya tahu itu. Sayang 70%. banget ketika mungkin sahabat Ritox punya masalah yang masih dipendam. Itu hati-hati sebenarnya kayak Ya. bisa mempengaruhi sampai ke 70% fisik kita nanti akan menurun gitu ya. Dan tadi mengenai berhutang nih Kak, kayaknya itu bisa jadi satu topik tersendiri nih. Kita akan bahas ke depannya. Nanti Gitu ke ya. depannya ya. Yang penting gini, intinya kita fokus diri dulu lah. Untuk bisa berdamai dengan diri ya fokus diri kita dulu. Baik. Untuk kita menata diri lah. Menata diri kita sampai kita benar-benar oke, saya siap untuk menjalani hidup ini, saya siap untuk bertarung dalam menjalani hidup, karena hidup itu adalah masalah. Kalau sudah selesai ya berarti selesai juga masalahnya. Tapi kalau udah ibaratnya gini, kalau udah nggak ada masalah berarti kan udah akhir hidup kita udah sampai di situ dong. Benar nggak? Sudah tertunaikan semuanya ya. Iya betul. Jadi ya kalau masih mau hidup ya hadapi masalahnya. Sebenarnya bagaimana tuh Kak cara menikmati masalah artinya gitu. Jadi supaya kita bisa menikmati hidup. Nah, Ya gitu. berpikir positif lah. Tetap positive thinking. Positif thinking itu dan banyak bersyukur. Dari positif thinking itu kan kita jadi banyak bersyukur ya. Oke. Bersyukur Syukur dan sabar ya berarti ya. Oh ya, satu juga saya kenali diri kita ya. Kenali diri kita.
Bukan cuma nama ya Kak? Bukan. Oh, saya siapa? Bukan. Bukan. Kita harus kenal diri kita. Misalkan kita sakit sih, kenapa ya kita sakit? Jadi ya bukannya berarti kita apa-apa ke dokter gitu kan. Padahal sakitnya mungkin nggak terlalu ini ya. Iya, kenapa yang menjadi penyebab? Kalau dokter mungkin kayak kita ya udah sembuh, tapi nanti kalau misalkan kita nggak kenal masalah kita, mungkin ada masalah sama diri kita, cuma kita nggak sadari gitu. Yang akhirnya ya timbullah sakit itu. Ya cuma hanya ke dokter, udah minum obat, sembuh. Tapi karena akar masalahnya nggak diperbaiki, dibenerin, ya berapa hari kemudian sakit lagi. Oke, sahabat Tripto, jadi luar biasa ya dari seluruh perbincangan santai kita ini. Memang ketika kita hidup itu ada masalah gitu, dan ternyata Kak Rosi sampaikan bahwa nggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau kita bisa menghadapi masalah itu, bukan menghindari gitu. Dan satu hal lagi yang cukup krusial ya, kalau kita punya masalah berlarut-larut, itu akan mempengaruhi fisik kita nantinya ke depan gitu ya. Apabila ada sahabat TikTok yang memiliki masalah dan merasa tidak ada solusi yang bisa dilakukan, boleh kasih komentar di kolom komentar, atau ada pertanyaan ke Kak Rosi boleh juga disampaikan, misalnya nanti akan kami tanggapi. Demikian, terima kasih, sampai ketemu lagi.